Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi pada ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 5 Desember 2021. Pada ibadah kali ini, pada kelas Eka akan didampingin oleh Kak Amel sebagai pembawa berita firman dan kelas Dwi oleh Kak Brutu. Mari adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita saat teduh untuk mulai ibadah kita kali ini. Saat teduh selesai, mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 33 bait pertama dan yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah berhati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul dalam ibadah Berkat Taruna hari Minggu 15 Desember. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam setiap jam, setiap menit pada ibadah ini Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan firman Tuhan dan segalanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita siapkan untuk Mazmur berbalasan. Untuk Mazmur berbalasan diambil dari Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai kelima. Kakak membaca untuk ayat yang menjorok keluar, sedangkan adik-adik untuk ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan kelima. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di kulit-kulit? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah pada tetangga, yang memandang hina orang-orang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. dan tidak menerima suap lawan orang yang tak bersalah. Ya, demikian pembacaan dari Mazmur kita. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari KM 149, baitnya yang pertama dan yang kedua, Hidup yang Sedih Jadi Melodi.
bawa diriku sembuh. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Sebelum baca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan nanti oleh kakak-kakak lain kami dapat kami renungkan dalam hari-hari kami, sehingga firman itu dapat berbuah bagi kami, sehingga kami juga dapat berbuah dalam kehidupan. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik adik-adik, untuk pemberitaan firman Tuhan, kakak undang bangkit berdiri. Kita baca Yesaya 40 ayat yang pertama sampai dengan ke-11 yang berbunyi, Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu menjadi rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allah, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipanggungnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, untuk kelas EK akan dipimpin oleh Kak Amel, dan kelas BUI akan dipimpin oleh Kak Guntur. Dipersilakan. Shalom Sobat Teruna, selamat hari Minggu. Kak Amel menyapa Teruna semuanya yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, khususnya Teruna kelas EK. Walaupun masih di rumah aja ya kita beribadah, tapi kiranya tidak mengurangi sedikit pun semangat dan sukacita dalam kita belajar firman Tuhan. Kita sudah membaca bersama-sama. Bacaan hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita merenungkan bersama-sama tentang apa sih bacaan ini gitu ya, Kak Amel mau bertanya kepada Teruna Eka semuanya. Silahkan menjawab di tempat masing-masing ya. Pada saat kapan engkau merasa Tuhan begitu sayang padamu? Pada momen kapan sih engkau merasa, oh Tuhan sayang banget ya sama saya? Mungkin ada yang menjawab pada saat mendapat nilai yang bagus Kak. Waktu nilai raport aku memuaskan gitu ya, dapat A semua, dapat 100 gitu ya, nilainya bagus. Gak ada yang merah nilainya, bagus semua. Pada saat aku dapat pujian, pada saat aku ulang tahun Kak, karena dapat ucapan, dapat perhatian dari banyak orang, dapat hadiah. Pertanyaan kedua, disimpan dulu tadi ya jawabannya. Pertanyaan kedua, ketika keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, masihkah engkau bisa berkata, Tuhan sayang sama saya? Ketika engkau merasa sedang sedih, kesepian, atau mungkin lagi sakit, atau banyak keinginanmu yang belum terpenuhi, nilaimu sedang tidak bagus, engkau sedang merasa sedih, masihkah engkau bisa berkata, Tuhan sayang sama saya? Atau mungkin engkau berpikir,
apa jangan-jangan Tuhan lagi nggak sayang sama saya. Jadi saya merasakan semua rasa-rasa yang tidak enak ini, yang tidak nyaman ini. Nah, itu adalah pengantar renungan kita. Kenapa sih Kak Amel mengajak kita berpikir seperti itu, Teruna? Simpan jawaban kalian dan mari kita lihat sebenarnya apa yang terjadi pada orang Israel atau umat Tuhan di dalam bacaan kita yang sudah kita baca tadi ya. Di dalam kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya salah satu nabi besar yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat pilihannya yaitu Israel. Yesaya disebut nabi besar karena lamanya dia melayani dan cukup panjangnya atau banyaknya surat atau berita yang dia sampaikan gitu ya. Nabi Yesaya memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel ketika umat Israel sedang berada di dalam pembuangan. 70 tahun mereka mengalami pembuangan di Babel. Mereka terpisah dari tempat asal mereka yaitu di tanah Yudea atau di mana ada bait Allah yaitu kota Yerusalem. Mereka dibuang, mereka hidup sebagai orang-orang buangan. Nah, di dalam bacaan kita Teruna, saat itu orang-orang Israel sedang merasa takut, sedih. Mereka merasa Tuhan tidak sayang lagi sama mereka karena mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Padahal mereka mengalami hal-hal semua ini karena apa? Karena pemberontakan mereka sendiri. Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Karena mereka itu bermain-main dengan yang namanya ketaatan. Sehingga Tuhan membuat mereka mengalami yang namanya pembuangan. Tetapi Teruna, berita yang dibawa oleh Nabi Yesaya saat itu, kita lihat satu-satu ya, dari ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Yesaya diutus oleh Allah sendiri untuk menyampaikan kata-kata penghiburan buat orang-orang Israel. Karena apa? Karena Allah itu masih peduli. Karena Allah itu tidak berkurang sedikit pun kasih sayangnya kepada orang-orang Israel. Ingat, di masa lalu, di kehidupan-kehidupan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Tuhan begitu menyertai orang-orang Israel ini. Mulai dari mereka ditolong oleh Tuhan, dipimpin keluar dari tanah Mesir, dan seterusnya mereka menang dari para musuh-musuhnya. Dan kemudian Tuhan berikan mereka bisa hidup dengan layak gitu ya, dicukupi segala sesuatunya. Dan Tuhan berjanji akan menyertai mereka dan memberkati mereka. Nah, janji Tuhan dan penyertaan Tuhan ini tidak berkurang sedikit pun ya Teruna, karena itu adalah janjinya. Tuhan ketika sudah berjanji, dia tidak akan pernah berubah, dia tidak akan ingkar gitu ya. Nggak kayak kita ya, kita kalau janjian gitu ya, oh ya besok ya aku kabarin gitu ya, sampai besoknya lagi gitu nggak ada kabar gitu ya. Kita kadang suka kayak gitu ya, kita lupa dengan janji kita. Oh ya aku janji ma, aku janji pak, aku nggak akan nakal lagi misalnya gitu. Aku janji aku akan lebih baik lagi, belajar lebih rajin lagi. Tapi seringkali kita lebih memilih bermain, kita lebih memilih ya hidup seenaknya. Kita ingkar, kita lupa sama janji kita. Itu manusia ya Teruna ya. Kita jauh sekali dengan yang namanya setia dengan janji kita. Tetapi meskipun kita tidak setia, Allah tidak pernah sekalipun tidak setia dengan janjinya ya. Jadi ini adalah cara Allah sedang mengasihi orang Israel. Dengan cara apa? Dengan cara mereka harus mengalami yang namanya pembuangan. Di ayat yang kedua bacaan kita, firman Tuhan berkata, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Ada satu kebenaran yang perlu kita syukuri gitu ya. Walaupun kita memberontak melawan Allah, walaupun kita berdosa melawan firman-Nya, tetapi ketika kita mau berbalik, ketika kita mau bertobat, meninggalkan dosa kita, berbalik kembali kepada Allah, Allah dengan murah hati, Allah dengan rela, dengan sukacita menyambut kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan seperti itu, bahwa kesalahannya telah diampuni. Di ayat kedua dikatakan seperti itu. Teruna, di sini kita bisa melihat bahwa begitu besarnya kasih sayang Tuhan Allah kepada umatnya. Dan itu juga berlaku untuk kita ya Teruna. Tidak selama-lamanya Tuhan itu menghukum. Karena apa? Karena Tuhan adalah kasih, dan kasih Allah itu adalah kasih yang memulihkan. Teruna tahu? Memulihkan itu artinya memperbaiki keadaan yang sebelumnya sudah rusak, sudah hancur, tidak ada harapan lagi gitu ya. Dibuat menjadi baru, dipulihkan, diperbaiki, disembuhkan. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Adakah hari-hari kita selama ini tidak hanya karena pandemi, tapi mungkin selama kita hidup mungkin kita merasa hidup kita tidak ada artinya, apalagi ditambah sekarang pandemi. Engkau sebagai seorang siswa merasa harus menyesuaikan diri dengan cara belajar yang sangat berbeda, dengan cara belajar yang
sebelum-sebelumnya engkau harus belajar lebih giat lagi untuk bisa mengerti materi-materi dari para guru, materi-materi yang harus engkau kerjakan, engkau mengerti. Ada begitu banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus engkau lakukan membuat engkau tidak nyaman. Waktu bermainmu mungkin berkurang, waktu istirahatmu mungkin tidak sebanyak dulu gitu ya. Atau ada begitu banyak keinginanmu, rencana-rencanamu dengan keluargamu yang mungkin tidak tercapai karena pandemi ini. Hai Teruna, firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kita. Ada berita penghiburan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Walaupun situasi tidak seperti yang kita harapkan, walaupun saat ini kita tidak tahu gitu ya, hari-hari besok itu akan seperti apa. Semua penuh dengan ketidakmungkinan, ketidakpastian gitu ya. Kita merasa susah, kita menderita. Mungkin ada di antara engkau, ada yang keluarganya sedang sakit saat ini, atau engkau sendiri sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang tidak merasa happy gitu ya. Adakah Tuhan mengasihi saya? Berita baiknya hari ini, Tuhan mau bilang, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi kakak juga, Tuhan mengasihi persekutuan kita, Tuhan mengasihi kita, tidak berubah sekalipun kasihnya kepada kita. Di dalam ayatnya yang ke-8, Kak Amel akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman yang mana? Firman Allah dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti tidak akan pernah berubah. Firman-Nya yang juga berkata bahwa Ia mengasihi engkau, Ia mengasihimu dengan kasih yang kekal, Ia mengasihimu, Ia tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Itu adalah firman Tuhan, dan itu sifatnya kekal. Kekal itu artinya tidak berhenti, tidak terputus gitu ya. Dan kalaupun Tuhan mengasihi engkau, engkau boleh merasakan berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Kita bisa beribadah seperti ini, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa memiliki keluarga yang masih utuh, kita bisa menikmati hari-hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa Tuhan baik. Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita bukan karena kita baik, Teruna, tapi Tuhan baik. Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita karena ya Ia baik. Tuhan mengasihimu bukan karena engkau baik, Tuhan mengasihimu karena Ia baik. Tuhan memulihkanmu bukan karena engkau baik, karena engkau rajin ibadah sehingga Tuhan memulihkanmu, bukan. Tuhan memulihkanmu, Tuhan mengasihimu karena Ia baik, Dia yang baik. Jadi semua ini bukan tentang kita, Teruna. Semua ini bukan tentang perbuatan kita. Semua ini hanya tentang Tuhan dan Tuhan saja. God and God alone. Bukan kita, sedikit pun bukan karena usaha kita. Teruna, mau lebih yakin lagi? Kak Amel ajak kita buka bersama-sama kitab Roma. Mari kita buka Roma 5 ayatnya yang ke-8. Kak Amel akan bacakan untuk kita sekalian. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu adalah puncak dari kasih Tuhan Allah kepada kita. Ya, kalau ngerasa Tuhan memberkati kita saat ini dengan terpenuhi semua kebutuhan kita, kesehatan, keluarga yang lengkap, kita bisa beribadah, kita punya fasilitas apapun untuk hidup, ya, itu juga Tuhan baik. Itu artinya Tuhan baik. Tetapi kebaikan Tuhan yang paling besar yang pernah kita terima ada di ayat ini, yaitu Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Apa artinya kita punya semua hal di dunia ini, kesehatan, kepintaran, kecukupan, berkat materi dan lain-lain. Tapi kalau engkau tidak punya yang namanya anugerah keselamatan, engkau tidak mengalami kasih Tuhan yang sudah mati bagimu, artinya adalah kita punya hidup yang kekal. Dan itulah yang memulihkan hidup kita, Teruna. Itulah yang bisa dikatakan bahwa Allah mengasihi dan memulihkan kita. Kasih Allah itu memulihkan kita. Dan itu Tuhan berikan bukan pada saat kita sedang setia, bukan pada saat kita sedang menjadi anak yang baik. Di ayat yang tadi kita baca baru saja, Roma 5 ayat 8 dikatakan, ketika kita masih berdosa, artinya Allah mengasihi engkau, Allah mengasihi Kak Amel, bukan ketika kita rajin beribadah, bukan ketika kita rajin pelayanan, tapi Allah mengasihi kita dan mati bagi engkau dan Kak Amel ketika kita masih berdosa. Allah sudah mengasihi kita. Berarti apa, Teruna? Berarti kasih Allah itu tidak tergantung dengan perbuatan baikmu. Jangan sekali-sekali berpikir Tuhan lebih mengasihi saya ketika saya menjadi anak yang baik. Tapi ini bukan berarti engkau hidup seenaknya. Justru karena Tuhan sudah mengasihi kita ketika
kita mungkin sedang menjadi anak yang pemberontak, tapi justru kita merespon kasih Tuhan itu dengan bertobat, dengan menjadi anak yang manis, dengan meninggalkan pemberontakan kita. Ya, itu adalah berita pemulihan, berita pelepasan yang memerdekakan kita. Tanpa itu semua, sia-sialah ibadah kita. Kalau kita masih berpusat kepada diri sendiri, kalau kita masih berpikir, Tuhan sayang gak sih sama aku? Kok aku merasakan kesulitan ini semua gitu ya? Kok aku gak punya teman? Kok aku salah terus? Kok aku begini? Kok aku begitu? Tuhan sayang gak sih sama saya? Well, Teruna, walaupun keadaan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, Tuhan tetap mengasihimu. Berdoalah supaya kita boleh mengalami ketenangan di dalam Tuhan, walaupun situasi di sekitar kita sedang tidak baik-baik saja. Teruna, 20 hari lagi kurang lebih kita akan merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelum masuk kepada perayaan Natal, kita saat ini sedang berada di dalam minggu-minggu penantian, atau menurut kalender gerejawi itu disebut Minggu Advent. Karena itu, biarlah firman Tuhan di hari ini menjadi perenungan kita. Walaupun engkau masih seorang siswa SMP, engkau masih seorang teruna, tapi Tuhan sungguh mengasihimu sama seperti Tuhan mengasihi anak-anak yang lain. Di dalam masa-masa Advent ini, kita renungkan kebaikan Tuhan, kita boleh terus berdoa, dan kemudian kita membaca firman Tuhan setiap hari. Di Persekutuan Teruna kita ada yang namanya Sabda Bina Teruna Harian Voice, SBTH Voice, yang bisa adik-adik akses setiap harinya di aplikasi Spotify gitu ya. Ketik Teruna Marden dan engkau akan bisa mendengarkan renungan-renungan harian setiap harinya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita menjadi lebih dan lebih lagi dekat kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan memulihkan kita. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari KK 593, baitnya yang pertama, perubahan besar di kehidupan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan doa syafaat kita untuk bangsa kita, untuk gereja kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami ada di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami dibesarkan, di mana kami juga menikmati berkat-berkat Tuhan seluruh. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, bahkan wakil dan seluruh jajaran pemerintahan di pusat. Mereka baik sebagai legislatif maupun eksekutif, mereka juga ya Tuhan berperan sebagai yudikatif di tingkat provinsi, di kabupaten, bahkan sampai di daerah-daerah, di desa kami sekalipun Tuhan. Engkau berkarya, Engkau melindungi mereka, bahkan segenap keluarga mereka. Peliharalah mereka Tuhan, beri berkecukupan. Terlebih ya Tuhan, beri mereka hikmat kebijakan di dalam menghadapi pandemi ini sekarang Tuhan, di mana bangsa kami sangat menderita, banyak orang yang kesulitan, kesukaran, bahkan mungkin Tuhan hampir kehabisan asa atau pengharapan. Pimpin kami Tuhan sebagai umat-Mu yang ada di tengah-tengah negara kami, supaya kami boleh menjadi saksi dan menjadi berkat. Kami berdoa bagi gereja kami, gereja GPIB Maranatha Denpasar secara khusus, bahkan secara umum di Indonesia. Jadikanlah Tuhan gereja kami ini, seluruh umat-Mu di dalamnya menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kami, baik bagi saudara seiman kami maupun bagi lingkungan kami, di mana saja kami berada, apa saja profesi kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi saksi. Kami berdoa untuk orang tua, para orang tua teruna kami ya Tuhan, supaya mereka semakin diberkati, mereka diberi hikmat di dalam membimbing, menuntun anak-anak sebagai teruna yang sedang
menjalani masa kehidupan yang sungguh berbeda di pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Beri kesabaran bagi orang tua kami, beri ketekunan, bahkan pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapak, kami berdoa juga bagi seluruh saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat mengikuti ibadah hari ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus juga yang memberikan mereka sukacita dan pemeliharaan Tuhan di dalam kuat kuasa-Mu. Terpuji Engkau Tuhan juga bagi kakak-kakak kami yang lainnya yang mungkin bergabung atau tidak dapat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus juga tahu apa yang mereka sedang hadapi ya Bapak. Terpuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu yang kami muliakan di tengah-tengah kehidupan kami dan sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji termulia nama Tuhan di tengah gereja, di tengah bangsa, di tengah keluarga kami dan dimanapun ya Bapak. Terpuji termulia nama-Mu. Kami naikkan doa-doa syafaat kami ini. Kalau ada saudara-saudara kami yang telah mengalami kelemahan tubuh atau dalam keadaan sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan. Terpuji dan mulialah nama-Mu ya Tuhan, kekal dan selama-lamanya. Terpuji, termulia dalam situasi apapun kehidupan kami, Engkau menjadi andalan kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Mari kita bernyanyi dari KMM 92 baitnya yang pertama. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penulayan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Baik adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau firmankan kepada kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak lain tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan agar dapat berguna untuk memperlebar kerjaan minggu ini. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita masuk dalam keputusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 129 baitnya yang pertama, Ku Beroleh Berkat.
Teruna yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa berkat dan pengutusan. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau, Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini, sepanjang kami boleh beribadah. Bahkan Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara, boleh terus menguatkan kami, bahkan setelah kami selesai beribadah. Ajarkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, menjadi anak-anak yang terus membawa kasih, damai, dan juga kami bisa sabar dalam kami menjalani kehidupan kami boleh tetap taat, mengarahkan pandangan kami dan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kuasa dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penguatan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, menyertai, melingkupi kita semua, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sebelumnya kakak membacakan warta. Jadi untuk ibadah Natal Persekutuan Taruna akan disampaikan oleh kakak-kakak melalui grup WhatsApp ranting masing-masing. Dan ibadah hari ini 5 Desember 2021 adalah ibadah terakhir kita di tahun 2021. Sampai ketemu kembali di tahun 2022 tanggal 23 Januari. Terima kasih, selamat hari Minggu.